Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rizka Nangulan di Balik Tarot. Kali ini giliran tanggal 17 ya, Januari sampai Desember. Saya mulai dari 17 Januari. Oke, saya mengambil 3 kartu. Ada Judgment, The Sun, dan Temperance. Oke, harus saya dekatkan dulu, sepertinya kejauhan ya. Untuk 17 Januari tahun ini, kalau dari Judgment dan ada The Sun, ada Temperance, ada sesuatu yang terjadi di usaha kamu yang mungkin sesuatu yang kurang baik. Di sini kamu butuh kamu harus berjiwa besar atas apapun yang terjadi di pekerjaan kamu, di usaha kamu. Di sini kamu harus berjiwa besar, sangat besar. Mungkin diambil hikmahnya aja ya. Mungkin yang terjadi ini sesuatu yang akan mempunyai ada sesuatu yang baru untuk kamu yang lebih baik. Jadi dijalani aja, yakin bahwa apapun yang terjadi semua itu untuk kebaikan kita. Tuhan memberikan itu untuk kebaikan kita. Kita tidak tahu apa yang di depan, jadi lebih positive thinking ya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, terus kalau bisa sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan biar kita bisa menerimanya dengan baik. Mungkin kalau menerima langsung itu tidak mudah, tetapi untuk menjalani hidup agar kita diberi banyak kemudahan, bisa legowo untuk menerimanya, mungkin dengan mendekatkan diri kepada Tuhan tuh lebih kita kayak hati kita lebih tenang ya. Untuk tahun ini ada sesuatu yang terjadi mungkin yang membuat kamu harus banyak-banyak berbesar jiwa. Untuk finansialnya masih ada cukup, akan ada banyak pertolongan untuk kamu. Jadi jangan sedih, jangan khawatir, atau jangan takut tidak bisa begini-begini. Selama kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan pada kita. Bagaimana dengan cinta untuk 17 Januari? Ada Seven of Wands ya. Kalau di sini cintanya mungkin ada sesuatu yang terjadi di hubungan kalian. Bagi yang single mungkin kamu lagi ada pesaing yang hebat nih, yang mungkin kamu lagi ngegebet seseorang, ternyata kamu punya saingan yang luar biasa. Jadi nggak usah menyerah, tetap kamu dengan cinta tulusmu. Jika memang Tuhan menghendaki, pasti ketulusanmu akan memenangkan hatinya. Bagi yang sudah menikah, ada Six of Swords ya. Six of Swords di sini mungkin yaitu tadi ada sesuatu yang terjadi di pernikahan kalian sehingga kayak membuat ada sesuatu yang tidak baik di keluarga, sehingga ada sesuatu terjadi di hubungan kalian. Sebaiknya kalau saya lihat aura masing-masing itu sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Jadi hubungan kalian tuh masih bisa dipertahankan. Hubungan kalian itu masih baik-baik aja. Jadi jangan terpengaruh dari sesuatu yang di luar keluarga sehingga memecah belah hubungan kalian. Kalian tuh masih punya hubungan yang baik, dan kalian tuh adalah pasangan yang baik yang saling memahami satu sama lain, dan kalian tuh masih saling membutuhkan satu sama lain. Jadi jangan mudah untuk memutuskan satu hal yang mungkin bisa berakibat buruk di belakangnya. Jadi perlu dipikirkan dengan kepala dingin untuk masalah yang kalian hadapi di tahun ini. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Knight of Pentacles. Mungkin saya lihat ada seseorang yang berjuang dari sakitnya ya, dan kamu bisa insya Allah. Kalau saya lihat kamu tuh orang yang kuat dan tough ya, selalu berjuang terus dan punya semangat hidup yang tinggi. Bagi yang sakit parah, bagi yang masih sehat, hati-hati tahun ini. Tetapi kalau saya lihat auranya bagus, hati-hati tetap dijaga biar tidak gampang terserang penyakit. Dijaga semestinya seperti kebiasaan kalian ya. Selanjutnya 17 Februari.
mengambil 3 kartu. Ada Four of Swords, ada Queen of Pentacles, dan ada Seven of Swords. Bagaimana dengan kondisi keuangan tahun ini? Kondisi keuangan tahun ini mungkin agak luar biasa. Kamu butuh penanganan yang luar biasa. Maksudnya pemasukannya mungkin masih belum banyak. Kamu masih agak stres bagaimana mengatur semua kebutuhan kehidupan kamu dengan kondisi seperti ini, kondisi pandemi seperti ini terpengaruh banget ya usaha kamu, kerjaan kamu. Di sini benar-benar kamu kayak mengalami beban yang sangat berat, mengalami sesuatu yang berat dalam jiwa kamu, sehingga kayak kamu tuh banyak stres karena mikirin ini ya. Saran saya kalau dilihat dari aura kamu bisa kok mengatasi masalah ini walaupun mungkin agak berat. Selama kita punya keyakinan dan kita optimis, pasti akan banyak kemudahan di depan ya. Kita berdoa sama-sama dan kita juga semoga dengan pandemi ini segera negara pun bisa mengatasi dengan baik ya kondisi perekonomian di negara kita. Jadi tidak mempengaruhi banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Oke, selanjutnya bagaimana cintanya? Ada King of Swords ya. Bagi yang single, kamu harus masih kalau dari aura mending kamu sendiri dulu daripada membangun relationship yang baru malah kacau, karena kamu sendiri masih kacau, kamu masih belum, jiwanya belum kosong ya, belum bisa melupakan masa lalu kamu. Bagi yang sudah menikah, ada Ten of Swords. Ten of Swords di sini yaitu tadi ada sesuatu yang terjadi memang luar biasa, kamu agak aura kamu menjadi gelap sehingga agak kamu banyak kekhawatiran, banyak susahnya. Jadi jangan berlarut-larut susah, jangan berlarut-larut bersedih, jangan berlarut-larut khawatir, akan tidak baik bagi kondisi kejiwaan kita, sehingga mempengaruhi aura kita. Jadi kalau kejiwaan kita baik tuh aura itu juga baik, sehingga semuanya tuh kayak akan diberi banyak kemudahan. Jadi lebih di kondisinya buat banyak berdoa, buat saling mendukung, dekatkan diri sama Tuhan biar bisa melalui semua hal-hal yang tidak baik di tahun ini. Insya Allah tahun depan lebih bersinar lagi. Bagaimana kesehatannya? Ada Knight of Pentacles. Kalau saya lihat mungkin kalau kesehatan lumayan harus dijaga ya, jangan banyak keluar rumah. Karena kalau keluar rumah saya lihat auranya nanti ada aura hitam yang mungkin kamu akan kena penyakit. Jadi lebih banyak kalau memang ada waktu istirahat, jangan buat bekerja terus, dibuat istirahat, dibuat berdoa. Jadi ada spiritual time untuk kamu biar kamu tuh bisa lebih baik, lebih dewasa, lebih bijak dalam menghadapi kehidupan tahun ini ya. Selanjutnya 17 Maret. 17 Maret ada King of Swords, ada Four of Pentacles, dan Queen of Wands. Sekilas untuk keuangan tahun ini King of Swords. Jadi memang kamu lagi di titik kalau untuk usaha lagi sudah kayak di titik sudah melakukan ini itu, tapi kok tetap hasilnya mungkin kurang memuaskan karena harusnya sesuai ekspektasi, ternyata tidak sesuai ekspektasi, sehingga untuk mencukupi kebutuhan itu kurang. Memang dari segi aura tahun ini 17 Maret tahun ini tuh memang agak lumayan kalut ya, lumayan kalut. Jadi semua pasti banyak yang mengalami seperti kalian. Nah, solusi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap optimis, berjuang terus dan selalu berdoa, percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada di saat-saat kita terjepit ya. Jadi jangan tidak optimis, jadi tetap berjuang terus seperti keyakinan kamu. Jangan sampai kamu jalan di tempat atau sehingga menjadi kamu putus asa, itu tidak baik. Jadi tetap jalani semuanya dengan lapang dada ya. Oke, bagaimana dengan cintanya?
ada Ten of Swords, mungkin lagi ya ada hubungannya dengan pekerjaan. Ini saya lihat ya, bagi yang masih single lebih baik, ini maaf ya saya benahin dulu. Oke, masih single mungkin lebih baik single dulu ya untuk tahun ini. Belum menemukan sesuatu pasangan hidup yang mungkin bisa match dengan kamu, dengan kondisi kamu ya. Bagi yang sudah menikah, ada Knight of Pentacles. Banyak hal yang harus dilakukan untuk kalian berdua. Bagaimana kalian bisa bekerja sama agar punya rezeki yang lebih. Jadi salah satu saya lihat pasangannya mungkin salah satu terpuruk, salah satu tuh lebih kreatif, jadi lebih bisa mikir. Jadi nggak usah sampai terpuruk, sebenarnya ada jalan lain yang mungkin harus digali untuk tahun ini. Harus punya ini digali ide-ide yang mungkin ada di pasangan kamu ya. Jika ada salah satu pasangannya mungkin kerjanya lagi terganggu, salah satunya kayaknya rezekinya sama Tuhan diberi kemudahan dari dia ya. Jadi harus berpikir kreatif terus pada saat kondisi seperti ini. Memang nggak usah sampai tidak optimis sehingga jalan di tempat, putus asa, atau sehingga malas ngapa-ngapain. Nggak bisa, karena kita setiap hari kan butuh banyak hal. Jadi lakukan transformasi di hidupmu untuk tahun ini. Bagaimana dengan kesehatannya? Batin lagi berperang ya, jadi antara sedih, antara harus bagaimana menjalani hidup, jadi sehingga ada kecemasan dalam jiwa kamu sehingga mempengaruhi kesehatan kamu. Jadi lebih baik dibuat banyak berdoa biar tidak terlalu cemas, dibuat sesuatu yang positif sehingga bisa mengalihkan fokus kamu untuk menjadi ke fokus yang lebih baik lagi. Oke, bagaimana dengan 17 April? Kartu ada Ten of Pentacles, The Devil, dan Queen of Cups. Mungkin rezekinya lumayan agak naik daripada tahun kemarin, cuman ternyata ada gangguan yang mungkin menguras energi kamu. Sebaiknya kamu tetap menjadi seperti untuk menghadapi masalah tetap bijaksana, jangan gegabah, jangan terburu-buru. Jadi lebih kamu kayak melihat biar airnya itu yang keruh tuh mengendap dulu, jadi istilahnya begitu ya kalau saya lihat. Jadi nanti kamu akan bisa memutuskan keputusan yang seharusnya kamu lakukan untuk kerjaan kamu, untuk usaha kamu. Jadi kalau tahun ini alhamdulillah lebih lumayan, cuma nanti ada banyak gangguan. Pada saat ada gangguan itu semuanya diterima dengan kepala dingin, tenang, dan jangan sampai melakukan hal yang mungkin berakibat buruk pada rezeki kamu. Oke, selanjutnya bagaimana cintanya? 17 April ada di Emperor ya. Cintanya kalian lagi hubungannya lagi baik, lagi saling memahami dan saling mengerti. Bagi yang masih single ada The Hermit. Harus banyak berdoa nih jika yang belum jodohnya agak jauh, kayaknya kurang nih doanya, kurang. Coba berusaha dengan semampunya ya. Kalau memang sudah ini itu belum berhasil, belum menemukan jodoh, mungkin tirakatnya atau doanya lebih ditingkatkan. Selanjutnya bagaimana kesehatannya? Ada Queen of Pentacles. Kalian lagi, kalau saya lihat auranya hati-hati, ada nanti tubuhnya bisa terkena sakit kalau saya lihat auranya ini ya. Jadi bulan Maret, bulan April, Mei dijaga biar tidak terserang penyakit. Jadi imunnya dijaga untuk bulan Maret, April, Mei, karena ada mungkin nanti agak banyak yang terkuras, banyak pikiran sehingga nanti pengaruh ke kesehatannya. Jadi pada saat banyak pikiran, kalau bisa banyak makan ya, makannya yang teratur, olahraganya teratur biar tidak mudah terserang penyakit. Oke, selanjutnya 17 Mei.
Ada di Devil, Justice, dan Queen of Wands. Tahun ini sekilas untuk keuangannya saya lihat Queen of Wands, Justice, dan the Devil. Lagi kamu tuh lagi berjuang-juangnya ya saat ini tuh, bagaimana memapankan kehidupan kamu dengan banting tulang, dengan luar biasa. Di sini juga ada gangguan di usaha-usaha kamu, hati-hati. Mungkin ingat bahwa jika kamu tetap baik, tetap melakukan hal yang baik dengan pekerjaan sesuai dengan aturan Tuhan, tidak melakukan hal-hal yang mungkin aturan yang dilanggar, aturan yang tidak seharusnya kamu lakukan. Jadi kalau kamu tetap selalu melakukan hal baik di tempat yang baik, dan pasti akan ada pertolongan. Jadi kamu tidak usah risau atas gangguan-gangguan yang ada pada usaha kamu, bahwa apapun yang terjadi Tuhan tuh pasti akan menyelamatkan kamu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah worry, tetap usaha dengan baik. Kalau saya lihat ekonominya, kalau keuangan mungkin lebih baik, ada jalan terbuka untuk tahun ini daripada tahun kemarin. Cuman memang ujiannya lagi banyak, masih untuk menggapai itu tuh masih kamu butuh proses yang panjang ya. Jadi kalau tahun ini mungkin belum bersinar banget usahanya, insya Allah pertengahan tahun sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi selalu bersabar, selalu berusaha, dan selalu pantang menyerah ya. Bagaimana dengan cinta? Ada Page of Wands. Kalau Page of Wands-nya 17 Mei, cintanya 17 Mei yang masih single, kamu lagi jatuh cinta tahun ini ya, lagi falling in love. Terus bagi yang sudah menikah, lagi ada sesuatu yang mungkin jangan sampai kalian lakukan di hubungan kalian, sesuatu yang tidak baik yang akan merusak hubungan kalian. Jadi apapun harus difikirkan. Melakukan kesalahan satu aja itu berarti menodai pernikahan kalian. Jadi jangan sampai melakukan, jadi dipikir dulu, jangan diumbar hawa nafsunya ya, lebih ditahan. Ingat, kalau sudah menikah itu banyak yang nanti akan tersakiti jika kita melakukan satu hal yang bodoh, kita melakukan satu hal yang salah, kita memilih sesuatu yang salah ya. Gimana kesehatannya? Ada Ace of Cups. Kalau saya lihat auranya bagus, insya Allah tahun ini akan baik-baik aja. Awal tahun sampai pertengahan tahun baik-baik aja, tapi cuman hati-hati di bulan 10, 11 ya, kayaknya auranya agak gelap, jadi hati-hati. 17 Juni. Oke, ada Death, ada Queen of Pentacles, dan ada Eight of Cups. Ada sesuatu yang terjadi di usaha kamu, di kerjaan kamu. Sesuatu yang mungkin terhenti atau terhalang luar biasa sehingga kamu tidak bisa melanjutkan pekerjaan kamu dengan baik. Di sini saya lihat karena perjuangan kamu yang gigih, kamu tetap mengolah otak kamu, mengolah kreativitas kamu. Insya Allah di bulan Februari Maret ini akan ada tanda-tanda untuk kehidupan rezeki kamu. Jadi selalu begini, jangan pantang menyerah. Kamu tuh punya semangat yang tinggi ya, pertahankan. Kamu juga punya spirit yang tinggi, jadi pertahankan. Tahun ini akan lebih shining insya Allah daripada tahun kemarin. Jadi apapun yang terjadi, hadapi dengan baik, hadapi dengan optimis. Bagaimana dengan kondisi kesehatannya tahun ini? Page of Wands, hati-hati, kamu akan banyak capek, jadi perlu penjagaan khusus. Lebih jangan terlalu makan makanan yang berlemak atau berminyak ya. Terlalu banyak makan makanan yang berlemak atau berminyak sehingga membuat imun kamu nanti turun. Bagaimana dengan cinta? Bagi yang sudah menikah, ada The Moon. Ada gangguan di pernikahan kalian, hati-hati. Ini gangguan bisa di luar keluarga, dari kalian berdua intern, kayaknya di keluarga ya. Jangan sampai kalian hadapi semuanya masalah ini dengan baik kalian berdua. Jangan sampai
ada keretakan hanya karena masalah seperti ini, karena masalah itu akan terus terjadi. Sedih senang gitu ya hidup itu sampai kita meninggal, sampai kita menghadap pada Tuhan. Jadi pada saat kita bisa menjadi seseorang atau manusia yang bisa menghadapi masalah itu dengan gentle, dengan baik, maksudnya bisa menerima semuanya, dihadapi dengan tegar, insya Allah ya itu dinamakan kalian bisa lulus dengan ujian-ujian yang diberikan Tuhan. Jadi di situ pun Tuhan tidak hanya menguji, sebenarnya Tuhan tuh ingin menjadikan kita menjadi orang yang lebih mentalnya lebih baik lagi, lebih kuat lagi, lebih tangguh lagi. Jadi akan survive dalam kondisi apapun. Oke, selanjutnya 17. Ada 9 of Swords, ada Page of Swords, ada 5 of Swords. Tahun ini mungkin ada sesuatu yang harus kamu ikhlaskan, sesuatu yang kamu sesuatu yang memang harus hasilnya harus kamu dapat, ternyata hasilnya tidak bisa kamu nikmati seutuhnya. Jadi ada hal yang harus kamu ikhlaskan di pekerjaan kamu, di usaha kamu. Mungkin ini sesuatu yang besar, sesuatu yang sudah kamu perjuangkan selama ini, ternyata hasilnya tidak bisa kamu nikmati sendiri. Jangan kalau di sini ada 5 of Wands tuh kamu harus tetap berjuang sih, tetap berjuang. Mungkin bisa jadi kamu punya usaha lain atau berjuang lagi di tempat lain, memulai yang baru, walaupun itu mungkin tidak menyenangkan ya, tetapi di situ malah kamu lebih survive. Saya lihat sinarnya malah lebih bagus daripada kamu harus bekerja di suatu perusahaan atau yang kamu harus melibatkan banyak orang. Tapi kalau kamu bisa melibatkan kamu sendiri dengan orang yang mungkin kamu bawahi, kamu akan lebih shining, lebih kamu memang harus benar-benar bisa keluar dari zona aman ya, bisa mampu atau mentalnya dilatih begitu, karena kamu akan lebih bersinar pada saat kamu punya usaha sendiri. Bagaimana dengan cinta? Ada The Empress, cintanya kalian lagi romantisnya nih, yang baru menjalin hubungan ya. Bagi yang sudah menikah, dan 9 of Wands, ada sesuatu yang harus kalian pikirkan untuk kehidupan keluarga kalian, sesuatu yang sudah memang kalian tuh sudah mempunyai masing-masing, tinggal mengembangkan, tinggal keberanian kalian untuk melangkah lebih maju, untuk memajukan tingkat kesejahteraan di keluarga kalian ya. Jadi kalian berdua harus bekerja sama di sini. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada 2 of Swords, saya lihat mungkin agak stres, kamu agak ada rasa sakit di dada ya, agak capek, agak ada seperti itu. Tapi di sisi lain kamu ada jiwa kamu yang lain yang kamu benar-benar menyemangati, dan kamu tidak akan terjatuh begitu mudah. Jadi jaga kesehatan, jangan apapun yang buat sedih, jangan sampai kalian tubuhnya bisa sakit. Jadi karena kekuatan jiwa kamu itulah kamu sehingga kamu tidak akan mudah sakit. Ini 17 Agustus. Ada Death, ada Knight of Swords, dan ada King of Wands. Untuk 17 Agustus tahun ini ada sesuatu yang mungkin agak berat, sangat berat di pekerjaan kamu, sehingga kamu harus memulai sesuatu yang baru, yang mungkin yang kamu kemarin yang kamu usahakan itu seolah kamu harus tinggalkan ya, untuk memulai sesuatu yang baru, untuk meraih peluang yang baru. Jadi kamu harus melakukan itu, dan kamu akan bisa sebenarnya di sini, walaupun mungkin kamu harus mengalahkan ego kamu harus benar-benar menyemangati diri kamu dengan luar biasa agar kamu bisa survive ya di sini. Jadi
apapun yang terjadi di tahun ini akan lebih baik daripada tahun kemarin, dan kamu akan menjadi seseorang yang lebih baik juga di tahun ini, walaupun mungkin ujiannya masih sangat berat untuk finansial kalian. Bagaimana dengan cinta kalian? Bagi yang sudah menikah ada Ten of Pentacles, rezekinya masih bagus kok, jadi nggak usah khawatir, kalian masih cukup. Selama kalian berdua baik-baik saja, selama kalian berdua saling mendukung, suami istri saling menyayangi apapun yang terjadi dan saling menerima apapun yang terjadi. Bagaimana yang sudah yang single ya, ada Ten of Swords, kamu lagi berjuang luar biasa untuk diri kamu, jadi kamu kayaknya belum siap untuk ke relationship yang baru. Bagaimana dengan kesehatannya, ada Ace of Cups, kalian kayaknya tahun ini luar biasa bagus kesehatannya, cuman ada mungkin agak cemas-cemas yang bikin lelah, tapi nggak akan sampai buat kalian sakit ya. Jadi capek-capek itu nggak sampai kamu terbaring sakit di rumah sakit, intinya begitu. Oke, 17 September. Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ada King of Wands, Ace of Cups, dan Nine of Wands. Ada sesuatu yang kamu raih di tahun ini, sesuatu yang sudah kamu usahakan di tahun-tahun kemarin. Saya lihat ada sinar besar di tahun ini. Kalau untuk keuangan kayaknya ada perubahan yang luar biasa tahun ini daripada tahun kemarin ya. Semoga apa yang saya lihat benar dan kamu tinggal melanjutkan dengan cara yang tetap harus fokus dan konsisten ya, melanjutkan hidup kamu dengan baik dan tetap jadi orang yang amanah, biar rezekinya terus besar begini dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bagi yang sudah menikah, bagaimana cintanya? Ada Queen of Pentacles, kalian mungkin alhamdulillah lagi saya lihat kalau orangnya lagi bagus, walaupun ujian-ujian berat menimpa, tapi kalian berdua itu benar-benar partner yang baik. Bagi yang masih single, bagaimana cintanya? Ada the star ya. Bagi yang suka sama seseorang, ada tanda-tanda nih kamu bisa cinta berbalas. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Six of Swords, kalian agak capek, agak lumayan stres ya, memikirkan kondisi yang terjadi, kondisi yang kamu hadapi ya. Memang kamu mempunyai tantangan yang hebat di tahun ini sehingga kamu agak luar biasa tertekan. Jadi hati-hati, jangan sampai pusing, jangan sampai gulanya rendah atau gulanya tinggi. Di sini saya lihat di daerah kepala, pundak dan leher ya kamu. Terus bagian tulang belakang juga agak capek. Jadi mungkin perlu massage yang rutin ya, mungkin setiap bulan atau gimana, biar ada relaksasi di tubuh kita. Oke, selanjutnya 17 Oktober. Oke, saya akan mengambil 3 kartu. Ada Eight of Cups, Eight of Swords, dan Ten of Cups. Ini harus ada sesuatu yang kamu pikirkan untuk usaha kamu. Kamu harus punya strategi, memikirkan strategi baru agar usaha kamu bisa berkembang dengan baik, atau bisa mungkin diterima dengan konsumen atau customer itu lebih baik ya, untuk sesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin kamu harus berpikir keras bagaimana langkah selanjutnya ya. Jadi memang tahun ini untuk
keuangan kamu agak lumayan bekerja keras, berjuang keras, dan agak lumayan menguras tenaga. Jadi di sini sebenarnya kamu tuh kamu sudah mempunyai pekerjaan yang luar biasa, tinggal kamu bagaimana harmonisasinya biar rezekinya lebih mudah atau mungkin tampilannya lebih menarik ya. Jadi ini tinggal kamu harmonisasinya, jangan sampai kamu menyerah walaupun mungkin kamu di titik-titik capek dan lelah. Harus dibangun lagi, tetap optimis ya, karena hidup itu terus berlangsung dan waktu tidak mungkin terhenti, karena waktu akan berjalan terus. Selalu semangat dan berdoa pada Tuhan, minta pertolongannya agar kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapi semua ujian yang ada di depan mata. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada tower, ada perubahan yang sangat drastis di kesehatan kalian, jadi hati-hati. Bulan Maret itu aura kalian hitam, Februari akhir untuk kesehatan ini ya, sampai akhir itu hitam. Jadi benar-benar hati-hati, jangan banyak keluar, lebih baik banyak di rumah istirahat kalau memang sudah selesai kerjaannya. Bagaimana dengan cintanya? Ada Queen of Wands. Bagi yang sudah menikah, kalian lagi benar-benar bagaimana menjalani hidup ya, yang masih dengan penuh perjuangan agar mempunyai kehidupan kalian berdua yang lebih baik. Kalau hubungan kalian masih kondisinya masih bagus, harmonis, jadi terus begitu biar dengan mudahnya komunikasi rezeki akan mudah insya Allah. Jadi pikiran lebih tenang, jadi terus saling mendukung begini. Bagaimana dengan cinta yang single? Ada Two of Wands. Kamu harus beralih, jangan terlalu fokus kepada satu orang, karena jika terus bertepuk sebelah jangan terus berharap pada sesuatu yang mungkin terlalu tidak mungkin kamu raih. Jadi lebih baik kamu lihat sekitar kamu yang mencintai kamu dengan tulus, lebih baik menerima yang itu. Oke, selanjutnya 17 November. Ada Three of Swords, ada The Hermit, ada Two of Wands. Untuk keuangan mungkin kalian lagi galau tahun ini dan kalian benar-benar tidak tahu harus ngapain, tidak tahu harus berbuat apa, karena kalian sudah melakukan banyak hal tetapi hasilnya mungkin nihil ya. Jadi di sini kamu kurangnya dekat sama Tuhan. Jadi kamu kurang banyak berdoa, kamu kurang gigih dalam berdoa. Jadi kalau kita sudah berusaha keras ternyata hasilnya biasanya kurang memaksimal, ada sesuatu yang mungkin kita secara spiritual harus dibangun. Dan di sini juga kamu harus butuh seseorang untuk sharing bagaimana kondisi keuangan kamu ini biar bisa berkembang dengan baik atau ada peningkatan ya, ada titik terang untuk usaha kalian. Jadi benar kalian harus konsul ke orang yang lebih paham atas tentang usaha kamu. Jadi jangan terlalu dirundung dengan kesedihan, jangan terlalu dibuat capek dalam jiwa, nanti tidak baik ke aura kamu. Jadi lebih baik dibuat banyak berdoa dan berdoa terus, yakin akan pertolongan Tuhan. Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Two of Cups ya. Di sini kalian lagi lumayan kalau dari aura sih kan, kalau tidur cukup, makannya cukup, insya Allah tetap terjaga. Di sini auranya nggak begitu gelap, cuman lebih bener-bener halus. Kamu harus tetap biar nggak usah dibuat easy going atas masalah apa yang terjadi, biar tidak terpengaruh ke raga kamu. Bagaimana dengan cinta? Bagi yang single ada Ace of Pentacles. Kayaknya kamu akan ada keberhasilan ya, kamu akan mendapatkan seseorang yang mungkin kamu inginkan selama ini ya. Bagi yang sudah menikah ada Page of Swords. Bagi yang sudah menikah ini kalian berdua lagi berjuang menata kehidupan kalian. Kalau bisa lihat auranya nggak begitu bagus dua-duanya, jangan terlalu
termakan emosi ya dengan ego kalian masing-masing. Jadi kalau sudah menikah itu nggak bisa kita hanya mengedepankan ego, jadi lebih semuanya didasari dengan pengertian dan jiwa yang besar. Jadi harus menerima kekurangan dan kelemahan masing-masing, jangan hanya melihat lebihnya aja. Jadi kita harus bisa legowo dengan ya kekurangan yang banyak dari pasangan kita. Begitu juga kita tuh banyak kekurangan yang mungkin orang lain yang tahu daripada kita. Jadi kalau menikah jangan mengedepankan ego, harus bisa dewasa biar pernikahannya tetap baik, tetap langgeng, dan tidak terjadi apa-apa di hubungan kalian. Selanjutnya 17 Desember. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Four of Wands, Eight of Swords, ada Ace of Pentacles. Alhamdulillah ada rezeki yang besar setelah semua yang kamu lalui, tetapi di sini kamu harus benar-benar bisa mengatur ya. Kamu ada rezeki besar, tetapi juga berimbang dengan ada ujian yang besar tiba-tiba. Jadi kamu harus bisa menghadapi itu dengan baik. Jadi diatur dengan baik ya. Kamu tahu kapasitas kamu tahu kemampuan kamu. Jadi lakukan semua sesuai dengan kemampuan kamu. Jika memang ada sesuatu yang memang kadang ujian itu di luar logika kita ya, dihadapi mungkin lebih diserahkan kepada Tuhan ya, lebih berserah diri pada Tuhan. Apapun dihadapi dan lakukan semuanya itu sesuai dengan hati nurani kamu. Bagaimana dengan cinta? Ada Five of Wands. Kalian lagi berjuang nih, bagi yang single ya, lagi masih harus mencari pasangan masih belum mendapatkan seperti yang kamu inginkan. Bagi yang sudah menikah, di Empress, kalian lagi menghadapi masa sulit di pernikahan kalian, tetapi kalian tetap selalu ingin menjaga, ingin bersatu ya. Kalian benar-benar ingin hubungan kalian tetap langgeng. Jadi apapun di luar itu yang membuat sakit hati, yang penting tuh kalian berdua, nggak usah dihiraukan orang lain. Yang penting suami atau istri kita tetap sayang sama kita, nggak usah dipedulikan yang lain-lainnya ya. Yang penting kalian berdua. Bagaimana dengan auranya kesehatan? Kalian lagi chaos tahun ini, ada sesuatu yang terjadi di kesehatan kalian yang lumayan berat. Jadi lebih dijaga kesehatannya. Kalau saya lihat lebih jangan makan makanan yang berminyak ya, nanti imunnya jadi tidak bagus. Oke, itu sekilas pandang pesan-pesan saya untuk tanggal 17 Januari dan Desember. Saya lihat dari prediksi aura kalian yang saya gabungkan dengan tarot. Jika ada saya salah kata, mohon maaf. Dan ada prediksi juga dari pasaran di Senin Pon, Senin Wage, seperti itu sudah ada di upload YouTube saya yang paling populer. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.